Channel Banjali menyampaikan berita tentang WHO bawa kabar baik yang paling ditunggu warga dunia, apa? Tea Fatana Arbar, CNBC Indonesia News. Tanggal 17 September tahun 2022 pukul 7.45. Jakarta, CNBC Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengungkapkan kabar terbaru terkait pandemi COVID-19. Badan tersebut mengatakan dunia perlahan kembali pulih dan keadaan saat ini berada dalam posisi terbaik dalam menangani penularan virus corona. Direktur Jenderal Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa akhir pandemi sudah terlihat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hingga saat ini COVID-19 belum selesai. Kami belum sampai di sana. Tapi akhir sudah di depan mata. Dunia perlu melangkah untuk kesempatan ini, ujarnya dalam pernyataannya. Dikutip The Straits Times, Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Namun demikian, ia tetap mengimbau agar dunia dapat terus mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 dan tetap waspada. Ia bahkan mengibaratkan posisi dunia melawan COVID-19 saat ini mirip seperti pelari maraton yang sedang mendekati garis akhir. Seorang pelari maraton tidak berhenti ketika garis finish terlihat. Dia berlari lebih kuat, dengan semua energi yang tersisa. Kita juga harus. Kita bisa melihat garis finish. Kita berada di posisi menang. Tapi sekarang adalah waktu terburuk untuk berhenti berlari, paparnya. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini sekarang, kita menghadapi risiko lebih banyak varian, lebih banyak kematian, lebih banyak gangguan, dan lebih banyak ketidakpastian, imbuhnya. Pernyataan ini adalah penilaian paling optimistis dari Badan PBB itu sejak mengumumkan keadaan darurat internasional pada Januari tahun 2020. 3 bulan setelah itu, WHO kemudian mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus, yang muncul di China pada akhir 2019, telah menewaskan hampir 6,5 juta jiwa dan menginfeksi 606 juta orang. Virus ini juga telah mengguncang ekonomi global dan membanjiri sistem perawatan kesehatan. Peluncuran vaksin dan terapi telah membantu membendung kematian dan rawat inap. WHO melaporkan kematian akibat COVID-19 pekan lalu adalah yang terendah sejak Maret tahun 2020. Selanjutnya, simak. WHO beri kabar baru soal COVID, pandemi N. Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia. 19 Mei 2022 pukul 19.28. Jakarta, CNBC Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, kembali memberikan perkembangan terbaru terkait pandemi COVID-19. Hal ini diungkapkan dalam sebuah rilis terbaru berjudul Pembaruan Epidemiologis Mingguan tentang COVID-19, yang diposting dalam situs resmi, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Badan Kesehatan Global itu menyebutkan bahwa perkembangan COVID-19 secara mingguan mulai Maret hingga tanggal 15 Mei berada dalam kondisi yang cukup stabil. Tercatat,
hanya terjadi kenaikan kasus sebanyak 1% pada sepekan tanggal 9 hingga tanggal 15 Mei bila dibandingkan minggu sebelumnya. Jumlah kematian mingguan baru terus menurun, dengan lebih dari 9.000 kematian baru dilaporkan selama periode yang sama, mewakili penurunan 21% dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Tulis keterangan itu dikutip Kamis. Secara jumlah penularan dan kematian, jumlah tertinggi kasus mingguan baru dilaporkan dari Amerika Serikat (AS) dengan 605.547 kasus baru dalam sepekan, lalu China dengan 389.901. Jerman mencatat 376.959 kasus baru, sementara Australia 332.451 kasus dan Jepang dengan 279.620 kasus baru. Jumlah kematian mingguan baru tertinggi dilaporkan dari AS 1.849 kematian baru, minus 27%, Italia 765 kematian baru, minus 16%, Federasi Rusia 724 kematian baru, minus 21%, Brasil 689 kematian baru, plus 1%, dan Prancis 590 kematian baru, minus 19%, tambah WHO. Meski begitu, WHO juga membahas mengenai subvarian baru Omicron yang terus mengalami kenaikan infeksi di negara-negara yang melaporkan kemunculan jenis virus itu. Hingga saat ini, BA.4 telah terdeteksi di 20 negara, 1.333 sekuens yang dikirimkan ke GISAID. BA.5 telah terdeteksi di 19 negara, 757 sekuens, dan BA.2.1.1 telah terdeteksi di 38 negara, 21.711 sekuens, tulis data itu. Lebih lanjut, WHO mengingatkan bahwa meski situasinya semakin stabil, masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam mengakhiri pandemi. Salah satunya adalah potensi timbulnya varian of concern (VOC) yang dapat berpengaruh kepada penanganan pandemi. Walau begitu, WHO tak akan tinggal diam. Beberapa langkah dilakukan, salah satunya dengan pengujian di air limbah. Sumber utama bukti tentang kejadian infeksi SARS-CoV-2 di lokasi geografis manapun adalah pengujian sampel saluran pernapasan bagian atas. Namun, dalam peningkatan jumlah pengaturan di seluruh dunia, program pengawasan COVID-19 rutin telah melengkapi pengujian diagnostik dengan lingkungan skala komunitas surveillance SARS-CoV-2 dalam sampel air limbah, tutur WHO. Selanjutnya berita tentang COVID korut bikin WHO cemas, waspada kemunculan varian baru. Linda Hasibuan, CNBC Indonesia. 19 Mei 2022 pukul 11.45. Jakarta, CNBC Indonesia. Di saat banyak negara lain sudah hidup berdamai COVID-19, Korea Utara justru baru memulai perang dengan wabah tersebut. Namun, apa yang terjadi di Korea Utara telah memicu kekhawatiran besar karena kurangnya vaksin dan infrastruktur medis di negara itu.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mengatakan Korea Utara belum memberitahu secara resmi tentang wabah yang jelas-jelas melanggar kewajiban hukum negara itu di bawah Peraturan Kesehatan Internasional WHO. Direktur Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Mike Ryan mengatakan tingkat penularan virus corona yang tinggi antara orang-orang yang tidak divaksinasi di Korea Utara bisa memicu kemunculan varian baru yang lebih ganas. Ini sangat mengkhawatirkan jika ada negara tidak menggunakan alat yang tersedia sekarang, kata Mike Ryan. Dikutip dari Reuters, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Dia juga menegaskan bahwa virus corona yang tidak terkendali di sebuah negara, seperti di Korea Utara, akan selalu meningkatkan risiko kemunculan varian baru. WHO telah berulang kali mengatakan bahwa di mana Anda memiliki penularan yang tidak terkendali, selalu ada risiko yang lebih tinggi memunculkan varian baru, tambahnya. Sebelumnya, pihak WHO juga sudah memberi peringatan bahwa COVID-19 di Korea Utara akan menyebar dengan cepat. Apalagi mengingat program vaksinasi di negara tersebut belum juga terlaksana. Selanjutnya berita berikut adalah, korban terus berjatuhan, COVID-19 korut di ambang malapetaka. Tea Fatanah Arbar, CNBC Indonesia. 19 Mei 2022 pukul 8.05. Jakarta, CNBC Indonesia, Korea Utara korut melaporkan 1 kematian tambahan dan lebih dari 260.000 kasus baru yang diduga COVID-19 pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Kabar ini meningkatkan jumlah total kasus demam menjadi hampir 2 juta orang di tengah pertempurannya dengan wabah virus corona. Menurut informasi dari Markas Besar Pencegahan Epidemi Darurat Negara, lebih dari 262.270 orang menunjukkan gejala demam dan 1 kematian dilaporkan selama 24 jam hingga Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 pukul 6 sore. Jumlah ini meningkatkan total kematian menjadi 63 kasus, menurut laporan kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), sebagaimana dikutip kantor berita Yonhap dari Korea Selatan Korsel. Jumlah total kasus demam sejak akhir April di negara itu, dengan populasi sekitar 25 juta, mencapai lebih dari 1,97 juta pada Rabu pukul 6 sore, di mana lebih dari 1,23 juta telah pulih sepenuhnya dan setidaknya 740.160 dirawat. Kamis lalu, Korut melaporkan kasus COVID-19 pertamanya setelah mengklaim bebas virus corona selama lebih dari 2 tahun. Di saat yang sama, mereka juga mengumumkan penerapan sistem pengendalian virus darurat maksimum. Negara itu telah melakukan upaya habis-habisan untuk memerangi virus, seperti memobilisasi militernya untuk memasok obat-obatan ke apotek di Pyongyang awal pekan ini. Selama pertemuan Partai Buruh tingkat tinggi yang diadakan Selasa, pemimpin Korut Kim Jong-un menegur para pejabat karena gagal menanggapi dengan benar wabah COVID-19 pada tahap awal, dan menyerukan upaya ganda untuk menstabilkan kehidupan masyarakat.
Korsel sendiri dilaporkan telah berusaha secara resmi menawarkan untuk mengadakan dialog dengan negara tetangganya yang dikenal dengan sistem medisnya yang bobrok, untuk memberikan bantuan, tetapi sejauh ini Korut belum mau menanggapi. Berita yang terakhir adalah, tak becus halo Covid, Kim Jong-un semprot para pejabatnya. Look, CNBC Indonesia. 18 Mei 2022 pukul 6.50. Jakarta, CNBC Indonesia, jebolnya, pertahanan Korea Utara dari COVID-19 membuat negara tersebut segera memberlakukan darurat nasional. Sang pemimpin tertinggi, Kim Jong-un pun memberikan reaksi keras. Melansir Reuters yang mengutip kantor berita KCNA, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, dia mengecam respons para pejabat negaranya terhadap wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi secara resmi. Dia menuduh pejabat pemerintah tidak memadai dan lambat merespons ketika ada kasus demam yang melanda negara itu. Adapun, Korea Utara melaporkan 232.880 lebih banyak orang dengan gejala demam dan 6 kematian lagi setelah konfirmasi kasus pertama pada pekan lalu. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang dinyatakan positif COVID-19. Memimpin pertemuan Politbiro Partai Buruh yang berkuasa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, Kim mengatakan ketidakmatangan dalam kapasitas negara untuk mengatasi krisis meningkatkan kompleksitas dan kesulitan dalam memerangi pandemi. Adapun, sejak konfirmasi kasus pertama COVID-19, Korea Utara telah melaporkan 1,72 juta pasien dengan gejala demam, termasuk 62 kematian pada Selasa malam. Di tengah kekhawatiran tentang kurangnya vaksin dan infrastruktur medis yang memadai di negara yang terisolasi itu, KCNA mengatakan pejabat kesehatan telah mengembangkan panduan pengobatan COVID-19 yang bertujuan untuk mencegah overdosis obat dan tindakan medis buruk lainnya yang telah menyebabkan banyak kematian yang dilaporkan. Panduan ini mencakup perawatan individual untuk berbagai jenis pasien, tetapi media pemerintah tidak merinci obat mana yang dilibatkan dalam rencana perawatan tersebut. Demikianlah disampaikan berita hari ini dan jangan lupa like dan subscribe.